Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai, apa kabar Sobat Imajiner? Ya, yang selalu menjadi harapan kami Anda semua dalam keadaan baik, tetap sehat dan juga tetap bisa menikmati kebahagiaan bersama keluarga dan orang-orang di sekitar Anda. Nah, edisi kali ini tentu masih dalam suasana kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Kita juga akan sedikit ngobrol hal yang berhubungan dengan puasa Ramadan, dimana sesungguhnya bahwa apa yang kita lakukan lewat puasa ini kan satu hal yang rutin ketemu kita, dimana ketika 11 bulan di luar Ramadan kita melakukan hal-hal yang ya dalam banyak hal kita memang diperbolehkan melakukan hal-hal yang itu karena memang halal. Tetapi ketika kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, yang halal tadi dalam kurun waktu tertentu dilarang atau tidak boleh kita lakukan. Dan semuanya itu termasuk satu kesempatan untuk kita bisa melakukan satu perputaran atau kita menjalani siklus untuk menuju kepada keseimbangan. Oke, kita ikuti obrolan berikut ini. Yuk, dukung Imajiner dengan subscribe, like, and share. Asiknya bulan Ramadan itu ya ini tarawih, kita bisa santai. Ini salah satu kenikmatan dan menurut saya ini berkah tersendiri ya. Kalau tidak sekedar berkah barokah yang disampaikan para kiai itu pastilah ya. Iya. Tapi kita kadang-kadang punya berkah-berkah sendiri ya, semacam kayak ginilah kita bisa santai, bisa ngobrol malam. Ya tentunya semoga baik obrolan kita. Iya. Memang ada hal-hal yang mungkin lebih leluasa ketika kita sudah selesai semacam sekarang ya, sudah rampung tarawih, sempat kumpul. Ini kan suasananya lebih santai ya, karena apa? Sambil dilengkapi kan semacamnya. Sekarang kalau kita bicara siangnya, sebetulnya ada orang mengatakan secara fisik, menyangkut fisik kita itu kan ada ritme kehidupan yang teramputasi. Oh gitu. Iya, maksudnya kan dulunya mungkin betapa kita misalnya kebiasaan pagi kita sudah disiapkan jam 8-9 sarapan, kemudian teh panas gitu yang gorengan yang semacam itu. Iya. Kemudian ketika puasa kan hal semacam itu berubah, atau yang tadi saya katakan teramputasi kan, itu berarti kebiasaan atau ritme yang sudah terbangun dalam berbulan-bulan di luar Ramadan itu kan itu yang berjalan, tapi akhirnya masuk Ramadan teramputasi. Iya. Itu. Ya bahasa lain sebenarnya kita sedang melakukan proses proses pembaharuan terhadap siklus kehidupan sebenarnya. Betul. Ya kan? Ya. Ini kan ada siklus kehidupan yang baru, yang tidak terbiasa sholat malam, kita bangun untuk barokah sahur, kemudian waktu juga kita diatur dan seterusnya. Ini menurut saya yang benar-benar sebenarnya kalau kita turuti ini akan ada siklus yang baru dalam kehidupan kita. Dan itu menuju kepada hal yang positif dan lebih enak, nyaman karena ada pembaruan gitu kan ya, sebenarnya perubahan. Tapi yaitu transisi yang dialami juga ada efek-efek yang mungkin yang membutuhkan satu kemampuan tersendiri dari masing-masing orang untuk mengatasi. Oh ya, kalau itu sangat pribadi ya, artinya sangat pribadi sekali, bahwa proses-proses kayak gitu kan ya sekali lagi tergantung niatnya, tergantung orangnya bagaimana, tergantung bagaimana pembiasaannya. Untuk berubah, untuk hijrah itu tidak gampang. Betul. Tidak gampang. Ini berarti masalah hijrah juga kan ya? Betul. Berpindahan ya dari kondisi yang lama menjadi kondisi yang baru. Ya bayangkan kalau umpama ini kita sih bukan kiai, jadi tidak pada levelnya saya bahas itu. Tapi janji-janji yang semacam bahwa ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, itu kan luar biasa. Sangat luar biasa. Artinya mungkin akan, kalau kita memang bisa berubah dari situ, itu luar biasa, perubahannya akan semakin baik dan seterusnya. Tapi kembali kepada tadi, maksudnya mungkin menjadi semacam
tantangan ya untuk katakanlah meraih hal-hal yang menjadi buah daripada puasa itu kan tantangannya kan luar biasa. Karena kalau secara fisik kita suplai nutrisinya kurang atau dalam tanda kutip lapar, itu emosional atau psikologis kan juga berpengaruh. Iya. Di antaranya mungkin kita lebih mudah tersulut kemarahan. Itu kadang-kadang kan hal semacam itu yang terjadi. Ya. Jadi apa-apa misalnya terduda sedikit agak muring-muring atau gimana itu kan. Jadi itu ya salah satunya pengendaliannya mungkin ya. Iya. Jadi memang kalau saya pribadi memang lebih berpendapat pada ya lebih banyak kita itu sedang melakukan proses tarbiyah, proses pendidikan diri. Betul. Ya, proses pendidikan diri bahwa kita disuruh untuk ini. Persoalannya apakah kita bisa menerima ini dengan tadi bahasa coro hadis imanan wah isaban apa enggak. Kan persoalan kayak gitu mungkin ya. Ya kapan-kapan kita tanya lagi sama Pak Ustadz lah. Iya. Nanti kita datang Ustadz Rois tuh biar kasih pencerahan untuk kita. Ya, sebagai master agama kan. Iya. Jadi hal semacam itulah yang juga menjadi semacam ujian ya. Seperti saya katakan tadi, kalau kita mungkin luapan secara psikologis menjadi ungkapan emosi kita itu tidak kita kendalikan, kan akhirnya kan juga merusak apa yang kita lakukan. Betul. Ibadah puasa yang kita lakukan itu kan. Nah itu. Jadi ada keseimbangan yang hilang sebenarnya. Jadi kita berpayah-payah. Ya ada kan bahwa puasa itu lapar, puasa itu haus. Kita harus mengendalikan. Itu memang sekali lagi ini juga bagian dari proses penyeimbangkan, penyeimbang. Jadi kita hidup itu kan perlu keseimbangan ini. Nah ini proses menuju keseimbangan itu. Ya tidak gampang menurut saya, ya harus dilakukan dengan sedikit bersusah-susah lah. Tapi bukan berarti menyakiti diri. Betul. Itu. Dan kita kembalikan kan kepada istilahnya esensi dari ibadah itu sendiri kan sebetulnya menuju kepada tadi satu transisi perubahan untuk membuat siklus baru itu kan. Kalau dulu saya pernah dengar ada yang untuk orang-orang ya pada umumnya gitu katakan bahwa diibaratkan katakanlah setahun pabrik gula itu terus bekerja menggiling terus ya. Kalau tanpa overhaul turun mesin kan juga itu kan kurang ada mungkin kontrol sana sini yang untuk kelanjutannya itu bisa berfungsi terus semacam itu. Cuman yang kemudian yaitu kita sudah memang dalam hal menjalankan ini maksudnya aturan-aturan meskipun secara fikih banyak perbedaan, tetapi ada yang menarik tentang ini. Jadi kemurahan Allah itu ternyata diberikan kepada semuanya. Tidak hanya mungkin di dunia ini saat Ramadan ini tidak hanya kaum muslimin saja yang mendapatkan berkah, tapi mungkin orang-orang lain di luar Islam itu juga akan mendapatkan barokahnya gitu. Ya kita mungkin ya dari sisi aja lah, maksudnya perputaran ekonomi saja kan jelas terasa itu bahwa ada kebutuhan baru yang harus terpenuhi dan itu memang terkait dengan pihak-pihak yang mungkin penyedia pensuplai dan sebagainya itu kan barokah juga kan. Jadi semakin kita bicara tentang Ramadan, kita akan semakin merasakan bahwa betapa baiknya Allah SWT itu, betapa indahnya, betapa baiknya. Cuma jangan diplesetkan. Ada teman itu dulu gitu. Subhanallah, Tuhan itu baik sekali dengan saya. Kenapa? Ini kan hampir Ramadan kurang berapa minggu. Padahal aku masih punya hutang puasa. Baiknya Allah itu saya belum lunas, mau diutangi lagi. Mau diutangi lagi. Selingan. Itu karang wakalongan loh itu. Itu. Jadi semoga semuanya kalau kita memang secara penghayatan yang penuh tentunya semuanya itu efek positifnya itu terpulang pada kita semua. Terutama ya kalau realnya kan sebetulnya dengan kita diasah kondisi
mungkin minim dengan suplai nutrisi, berarti kita bisa merasakan bahwa kondisi ketika kita dalam keterbatasan itu berarti semacam itu yang kita rasakan, sehingga sensitivitasnya itu menjadi terasah gitu kan, semacam Ya, itu. itu menuju keseimbangan itu. Ya, keseimbangan, betul. Semoga lah, saya kira setiap apa yang diwajibkan, setiap apa yang diperintahkan, ketika kita tinggal melaksanakan itu akan berbuah kebaikan. Kita yakini itu aja lah, saya kira. Ya, Sobat Imajiner, sementara sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga yang sudah kami obrolkan tadi bermanfaat adanya. Insya Allah di kesempatan lain kita bisa jumpa kembali. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga yang kita lakukan merupakan ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imajiner, lugas bersahaja.